adalah untuk menambah wawasan, ya wawasan politik atau mungkin wawasan kebangsaan. Yang terpenting memang kita perlu mendapatkan wawasan kebangsaan sehingga ke depan kita makin yakin atau kita bisa mendapatkan pencerahan mau dikemanakan bangsa ini, negeri ini. Jadi tanpa panjang lebar, saya serahkan waktu kepada Bapak Muhammad Saididu, Bapak Mosad. Silakan Pak Saididu. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Saya sebenarnya ya mungkin Bapak bingung, tapi saya jauh lebih bingung karena saya paham betul bahwa negara kita semakin kita bergerak semakin tenggelam. Kita tenggelam. Ini istilah saya sudah masuk di lumpur hidup. Dan saya pikir tidak salah. Contoh kerusakan paling tinggi itu menurut saya Banten. Itu Banten. Jadi Banten itu sudah nggak ada pemerintah. Itu oligarki semua yang menguasai dan nggak ada. Ya, saya ingin katakan bahwa akhirnya saya berpikir kita ini sepertinya diperalat oleh para politisi. Kita mendukung si A, si B, si C. Setelah saya pelajari ternyata ujungnya sama. Sponsornya sama. Cuma kalau 3 calon dibagi 3 aja. Ya sama, nggak ada bedanya. Jadi kita ya akhirnya tidak ada yang lain, saya bilang musuh kita adalah sponsor, bukan calon. Nah kalau sponsor sudah oligarki lah yang saya katakan, ya tidak semua calon di Banten itu sponsornya pasti pick 2, clear. Jangan mereka ada yang bantah. Dan kita menyaksikan betapa boneka pejabat di Banten itu betul-betul boneka oligarki. Betul-betul. Jadi kalau mau pelajari Indonesia, pelajari Banten aja. Pelajari Banten aja. Banten keseluruhan. Negara manapun itu selalu melindungi rakyatnya. Membikin rakyatnya sejahtera. Tidak mengusir rakyatnya. Banten itu sebaliknya. Lurah tuh melaporkan rakyatnya untuk dipenjarakan. Dan tidak pernah kita mendengar lurah itu atau gubernur itu membela rakyatnya. Tidak pernah. Dimanapun. Mau di Tangerang Kota, mau di mana, tidak pernah. Dan tidak pernah juga kita melihat bahwa di pengadilan tuh bisa menang namanya orang yang digusur oleh oligarki. Tidak pernah. Jadi bapak-bapak kita di Tangerang ini ya supaya supaya intelijen ini dilaporkan supaya tahu lokasinya. Ini lokasi perumahan Buana Gardenia gitu kan. Ya supaya lengkap lah. Buana Gardenia. Dan hal ini saya sampaikan kepada Presiden. Saya sampaikan pada saat ketemu saya mengatakan tidak ada yang lain kecuali mengambil kedaulatan dari oligarki. Kedaulatan politik sudah diambil. Mau mantan gubernur di Banten, mau mantan bupati, mau apa, sama aja kalian. Kalian semua perampok. Mohon maaf kalau mau bekasnya, mau yang menjabat sekarang, kalian semua diperalat oleh oligarki untuk merampok di Tangerang, di Banten. Ya. Jangan kita malu-malu yang menyatakan itu. Kalau kalian marah juga nggak apa-apa. Mau laporkan saya juga nggak apa-apa. Nggak problem karena ini nggak bisa lagi dilawan dengan kalimat-kalimat eufemisme. Kalimat dia terpaksa apa boleh buat. Kalimat Sulawesi yang harus muncul, bukan kalimat Solo. Dan nggak bisa lagi. Nah, politik diambil. Ya kita tahu. Cobalah Gubernur Banten. Saya sengaja supaya itu miniatur ke masalah Indonesia persis Banten. Coba Gubernur Banten sekarang pada saat berapa bulan sebelum
pemilihan itu kan hanya tidak sampai 20%, 9%. Tahu-tahu datang oligarki membom semua, parcok masuk, semua masuk, langsung melejit. Bukan saya menyatakan yang saingannya bagus, nggak juga, saingan gubernurnya nggak juga. Nggak saya menyatakan bagus juga. Tapi bayangkan saingan itu dari hampir 80% dalam waktu sebulan, dan ini naik. Yang bukan orang Banten. Tapi karena oligarki mau, ya jangan sampai nanti pemilu berikutnya kalau kita nggak akhiri ini, oligarki mencalonkan monyet dan monyet itu terpilih. Ya, bisa terjadi. Ya. Nah, karena kita semua, mohon maaf aja, rakyat kita gampang disogok atau mungkin juga memang nggak dihitung lagi suara itu. Karena parcok udah mengatur semua. Gitu kan. Nah, itu Banten. Nasional juga begitu. Di daerah-daerah lain juga begitu. Di daerah saya Sulsel tuh ada calon, kita nggak pernah tahu keluar uang tuh semua rumah 1 juta rupiah malamnya. Satu pemilih 1 juta rupiah untuk pusat. Terpilih. Ya, oligarki yang main. Nah, jadi saya menyatakan musuh kita adalah oligarki. Nah, kita harus perbanyak orang-orang untuk melawan ini. Tapi kalau hanya ber-WA, berapa, terus merasa paling udah merasa paling berjuang, tidak pernah mau turun melawan, ya mohon maaf aja. Udah ada Bapak harus begini Bapak nih. Udah capek gua usul-usul, capek. Usul semua penuh di sini. Wah, Bapak harus begini, ya jancok kalian. Jadi ini saya kasih tahu Pak Presiden waktu ketemu. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak udah masuk di titik to kill or to be kill, membunuh atau dibunuh. Dan Bapak waktunya sangat pendek. Toto besoknya diterima oligarki. Bingung kan? Tapi saya menduga bahwa diterimanya itu karena pada saat presentasi ke saya, Presiden itu presentasi ke saya itu jelas sekali apa yang dilakukan dan caranya seperti apa, itu jelas. Jadi saya berpikir sepertinya oligarki itu dijelaskan juga. Cara aku menyelesaikan kalian adalah begini. Kalian mau pilih mana? Kira-kira saya berpikir positif seperti itu. Karena kalau Bapak Presiden kembali merangkul oligarki, maka pembicaraan tanggal 30 tidak salah dong kita buka. Ya. Tidak salah. Karena beliau menyatakan, kalau mereka saya sudah nasihati untuk berhenti merampok negara, maka hukum bicara, disuruh berhenti, tapi hukum tetap bicara. Kalau mereka tidak mau mengikuti, maka saya umumkan namanya ke rakyat, biar rakyat yang mengadili mereka. Itu kata Presiden. Artinya, saya melihat masih ada, saya katakan di mana-mana, masih ada harapan saya. Saya bilang, niat dan cita-cita Presiden untuk membersihkan negeri ini dan mengembalikan semuanya itu, saya menyatakan saya masih 1000% percaya. Tapi yang bikin frustrasi saya adalah caranya. Frustrasi saya mengikuti caranya. Tapi saya beginilah. Kalau orang sudah punya niat, maka kita dorong melaksanakan niatnya. Dan kira-kira begitu. Daripada, kan begini, pilihan kita adalah Prabowo melaksanakan niatnya, maka bangsa ini, saya yakin betul kalau dia melaksanakan niatnya, bangsa ini akan menjadi baik. Yakin saya. Saya ini 30 tahun di dalam. Jadi baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Baru kali ini. Belum pernah ada yang berani menyentuh oligarki. Karena oligarki ini, coba bisa bayangkan Pak. Oligarki ini 10 orang itu, 10 orang yang terkaya, itu kenaikan kekayaannya pada saat COVID 3 kali lipat.
Terus yang 50% itu 2 kali lipat. Kan kurang ajar mereka. Sementara kemiskinan naik. Memang kurang ajar mereka. Kurang ajar. Betul itu kurang ajar. Dah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan data presiden. Presiden sendiri menyatakan, saya baru tahu betapa rusaknya negeri ini setelah saya jadi presiden. Sebelumnya saya kira pikiran saya ya tidak separah ini. Ternyata sudah parah sekali. Sehingga Bapak mengambil kemarin beliau menyatakan saya akan bercanda tapi saya yakin ya serius bahwa sepertinya perlu sedikit otoriter menghadapi korupsi. Saya sih menyatakan jangan bercanda Pak, lakukan betul otoriter aja kalau korupsi, nggak usah takut Pak, hajar aja. Presiden Korea Utara gitu. Ya, siapapun korupsi hajar. Nah, saya bilang begini, saya mengumpamakan tuh Pak Presiden tuh jadi presiden tuh kalau kita mau mengambil madu, maka kita kan harus punya obor dan galah untuk menusuk sarangnya, tapi harus punya korek untuk menyalakan obor. Saya mengumpamakan presiden ini koreknya masih dipegang oleh Solo oligarki dan Parjo. Korek untuk menyalakan obornya. Jadi kalau dia tusuk sarang madu ini saya anggap tahun ini adalah para oligarki ini dengan gengnya. Mungkin ada juga Parcok di sana, ada Parjo gitu yang berubah menjadi tawon gitu ya. Kalau disodok maka dia akan menggigit presiden gitu kan, menggigit siapapun. Nah, saya menyatakan bahwa dia nggak punya korek. Koreknya masih dipegang orang lain. Nah, saya menyatakan kalau presiden nggak punya korek, kami menyediakan korek. Kami rakyat menyediakan koreknya. Orang selalu menyatakan, saya dulu kenapa mendukung Prabowo? Bukan. Daripada saya menunggu 2029 lagi, maka bangsa ini sudah hancur. Maka kita dukung aja dia melaksanakan apa yang dia ucapkan. Memberantas korupsi, mengambil alih aset-aset negara, kemudian bahwa ada kurang-kurangnya, yang penting dilaksanakan itu dulu deh, dua hal itu. Kita yang lain-lain tuh saya menyatakan, makanya kalau orang ini MBG ya udahlah, yang penting kembalikan dulu aset negara, hajar oligarki, kita penjarakan koruptor, udah itu dulu deh. Yang lain itu gampang lah, gampang di orang saya menyatakan saya didukung ini. Enggak, bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah negara ini kembali berdaulat agar tidak lagi seperti ya mohon maaf aja. Kalau mana-mana saya mengatakan Banten itu adalah contoh nyata negara yang sudah diambil alih oleh oligarki. Itulah Banten. Itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Bayangkan tuh ada masih berlangsung di warga di Desa Kohot yang lurahnya di penjara itu hanya dorongan dada, tapi karena melawan sopirnya oligarki, maka sekarang warga itu ditahan semua oleh polisi. Hanya dorongan dada karena dia nggak mau. Terus jadi gila, betul-betul gila negeri Banten ini, betul-betul gila. Dan saat itu saya ketemu Pak Presiden, mohon maaf, kenapa PIK 2 masih jalan? Langsung spontan dia, lo kok masih jalan? Artinya ada orang yang menutupi hal seperti ini. Nah, oke. Orang sekarang saya paling susah ini dimaki-maki oleh Termul karena saya menyinggung Gibran, karena ternyata Gibran tuh ya saya katakan Presiden Prabowo tuh bukan memilih Gibran, terpaksa memilih Gibran. Ngamuk mereka. Ngamuk nih. Terus orang-orang Prabowo juga ngamuk juga karena saya menyinggung yang lain. Jadi memang susah di Indonesia ini. Ya mungkin yang tidak ngamuk tuh mudah-mudahan suatu saat istri saya nggak ngamuk juga ke saya. Saya nggak tahu lagi. Tapi inilah memang ya kalau
Ya masih kurang lah kita. Rasulullah aja yang dibimbing oleh Allah. Dilempar kotoran kok lebih daripada hanya Said itu. Jadi ya biasa saja. Oke. Sekarang saya hanya menyatakan kepada ya supaya publik paham ini kumpul masa saya tidak main di atas saja, ketemu juga rakyat di bawah berkali-kali saya kalau apalagi saya kalau turun ke pit 2 tuh betul-betul di bawah, bukan bukan pemain atas. Saya ingin mendengarkan rakyat sebenarnya keluhannya apa. Nah, kalau ini terjadi terus, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, Presiden punya angka itu under invoice saja. Under invoice itu artinya harga yang dimasukkan untuk dibayar pajak dan bea itu diturunkan. Nah, itu selama 30 tahun itu 1,2 triliun dolar. Kalau di ini kan berarti 20.000 triliun selama 30 tahun. Artinya tiap tahun hampir 1.000 triliun hanya under invoice. Yang melakukan under. Nah, coba lihat kemarin itu kan ada pengusaha sawit ekspor CPO tapi dimasukkan sebagai limbah. Kan kurang aja. Kurang aja betul. Nah, jadi menurut saya udahlah. Kalau biaya cukai memang perampok semua udahlah. Kayak Pak Harto lagi aja. Sewa lagi-lagi asing aja. Karena memang sudah perampok semua. Ya kan? Nah, kalau ya mohon maaf aja. Semakin banyak aturan, sepertinya semakin banyak ruang untuk merampok. Itu bikin aturan narkoba dia menjadi bandar. Dia bikin pengetatan tempat pelacuran dia menjadi pelanggan. Ya, gimana? Ya, coba aja mereka jadi pelanggan dan pelindung untuk memeras. Ya, nah, jadi ya apapun dilakukan kita suruh menjaga untuk teroris jualan senjata dia. Terus kita masing-masing harus hormat pada mereka. Ini terlalu parah negeri. Jadi saya hanya menyatakan saya lama dengan Pak Harto, semua presiden saya lalui. Pak Jokowi saya 2 tahun loh sama dia, karena awalnya semua tertipu kan. Nah, semua tertipu. Nah, terus pada saat kasus Papa minta saham saya pilih keluar. Ini orang nggak benar. Nah, jadi saya menyatakan baru kali ini saya lihat bahwa Pak Prabowo punya niat. Pasti kalau dikutip nanti ini saya Didu terwo. Pasti. Karena pilihan saya tidak ada. Masa saya biarkan semakin rusak terus Gibran semakin kipas-kipas. Coba bayangkan. Sekarang sudah tuh Prabowo belum menyatakan mau maju sama sekali. Waktu malam itu dia menyatakan jangankan maju. Kalau saya hanya mau bekerja untuk rakyat dan kalau rakyat menganggap saya gagal dan menganggap saya salah, saya bersedia. Saya maksudnya Prabowo bersedia menerima hukuman dari rakyat. Sementara Joko Widodo sudah mendorong anaknya, hei Prabowo, kau pasangan sama anakku 2009. Ini orang nih, mending berobat aja lah daripada mikir-mikirin. Ini enggak ada. Coba bayangkan, Prabowo dipaksa seperti itu. Kan apa? Ini orang nih, sudah merusak negeri ini, anaknya lagi yang mau disuruh paksa dengan Prabowo. Sementara Prabowo tidak pernah menyatakan belum pernah menyatakan mau maju. Malam itu terkonfirmasi pada saat menyatakan jangan kami pikir maju. Saya hanya mau bekerja untuk rakyat dan kalau saya gagal dan dianggap salah, maka saya bersedia menerima hukuman dari rakyat. Itu pernyataan Prabowo. Nah, ini sengaja saya buka ke publik supaya kita tahu bahwa oke. Ya saya bilang, saya frustrasi dengan caranya. Saya menyatakan, rakyat menuntut ganti Kapolri. Pidato, kita kasih penghargaan bintang Mahaputra. Ya, itu pasti stres kita mengikuti kan. Nah, ya nggak apa-apa lah. Karena semua pejabat tinggi itu biasa kasih Mahaputra. Tapi kasih sebagai penghargaan terakhir nggak apa-apa.
Saya pikir rakyat menerima aja kok. Penghargaan terakhir supaya dimakamkan di makam pahlawan. Nah, terus apa namanya? MBG dianggap gagal. Tahu kepala BGN dikasih bintang jasa utama. Ya nggak apa-apa, yang penting diperbaiki. Itu biarin aja lah. Nanti lama-lama bintang juga nggak ada artinya lagi kok, karena semua bisa dapat gitu. Nah, ya enggak. Dulu waktu ke Pak Harto kalau ada dapat bintang kita hormati betul. Sekarang setelah itu, dan bukan Pak Miji. Waktu Pak Habibie jadi presiden dan Pak Harto, saya di situ mulai, saya orangnya dari dulu, saya tuh dekat sekali Habibie. Pada saat dia memberikan bintang jasa kepada istri dan adiknya, kakak istrinya, di situ saya marah. Ini orang nggak benar juga. Masa memberikan bintang kepada keluarga itu kalau Anda sudah masuk ke konflik kepentingan, di depan saya nilai Anda 0. Itu clear. Walaupun Anda berikan alasan apapun, kalau konflik kepentingan sudah masuk, bagi saya nilai Anda adalah 0. Nah, jadi saya begini, rakyat pasti marah. Semua mendengarkan, kok kamu masih percaya Prabowo? Terus saya harus percaya siapa? Terus saya harus mengharap ke siapa? Ada bekas calon pemimpin yang ketemu saya, dia tanya ke saya, apa yang kita harap dari Prabowo? Saya balik bertanya, terus apa yang saya harap dari Anda? Ya kan? Kalau Prabowo masih punya kekuatan, saya masih boleh dititipkan harapan di dia, yang penting kita jaga. Tapi kalau kalian cuma pidato kiri kanan, terus apa yang saya harap dari Anda? Menunggu 2029 masih lama loh, bukan pendek. Ini bisa berbalik oligarki ini dan bisa memakan menggigit kembali Prabowo, karena terus terang oligarki ini betul-betul yang menguasai segalanya. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan posisi saya adalah meminta Presiden Prabowo melaksanakan niatnya dalam beberapa hal yang penting, berantas korupsi, kembalikan aset negara dari oligarki, dan itu sedang berjalan. Kemudian ciptakan pemerintahan bersih. Yang kelima, perbaiki sistem politik. Yang kelima adalah perbaiki penegak hukum. Dan saya menyatakan, memperbaiki semua yang lain, kalau penegak hukum belum diselesaikan, maka tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya. Itu adalah prasyarat. Penegak hukum harus diperbaiki. Kalau yang lain-lain sih, ya kita nih ya, mohon maaf aja, hampir tiap saat ya kita tuh semua berat karena penegak hukum main-main, dan kita tahu hampir tidak bisa ketemu penegak hukum yang kira-kira kekayaannya setara dengan gajinya. Kita susah menemukan. Jadi kalau ada menyatakan penegak hukum jujur, kok orang jujur kok bisa kaya raya yang pasti di luar gaji mereka. Jadi, nah tapi Pak Prabowo tahu semua. Saya menyatakan, Pak ini Parcok. Dia bilang bukan hanya Parcok, Parjo juga. Partai Hijau maksudnya, tentara juga. Ini bintang-bintang ini pelindung semua. Itu udah ngomong. Itu udah tahu. Jadi Pak Prabowo itu tahu siapa perampoknya, siapa melindungi perampok itu, di mana uang itu disimpan perampok itu, dan bagaimana cara merampoknya. Dan dia punya cita-cita menghentikan mereka. Sampai nama-namanya udah tahu. Sudah tahu. Ya udahlah, jangan, karena ini mereka, Pak Prabowo juga belum mau buka, karena beliau menyatakan kalau dibuka, jadi mengatakan kalau mereka ini masih bandel terus dan apalagi mau melawan, maka saya umumkan aja namanya biar rakyat mengadili. Dan saya pikir semua yang hadir di sini bersedia ikut mengadili para oligarki perampok negara itu. Kalau Pak Presiden mengumumkan ini si A, si B, si C, dan alamatnya kita tahu semua, maka kita kita akan serang mereka gitu. Nah itu, jadi kita sekarang siap-siap aja. Kalau ada perintah dari presiden serang,
oligarki perampok ini, maka kita keluar semua untuk menjarang mereka. Ya, karena ya, siapa tahu Pak Presiden malam ini udah frustrasi juga melihatnya, ini kurang ajar, makin dinasihati nggak bisa, maka besok dia umumkan, maka pada saat besok diumumkan kita keluar semua, datangi alamat mereka. Itulah saya pikir ujian kita. Tapi pasti mereka juga sedang membayar orang lain itu melindungi mereka, dan mungkin saja seluruh yang punya senjata melindungi mereka. Tapi nggak apa-apa. Mati berjuang jauh lebih terhormat daripada mati ketabrak mobil. Oke, terima kasih pengantar saya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said Didu pada saat dipanggil oleh Pak Prabowo itu pada tanggal 30 Januari. Kemudian 2 hari setelah itu ya Pak Prabowo kemudian bertemu dengan para oligarki. Itu oligarki ini diundang ataukah mereka meminta untuk datang ke istana? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Pak Said Didu, dugaan Bapak itu apa yang terjadi dengan datangnya oligarki ini, entah diundang atau menyodorkan diri ke Pak Prabowo? Itu sebenarnya apa yang terjadi? Itu saja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Pak Said Didu yang memang kita sama-sama sudah ketahui sudah pernah dipanggil bersama beberapa orang yang kritis terhadap kondisi bangsa ini. Pertanyaan saya simpel, Pak. Maksudnya saya mau pertanyakan sama Pak Said Didu yang sudah berhadapan langsung dengan Bapak Presiden kita yang terpilih sekarang ini. Tadi Pak Said Didu sudah mengatakan sebenarnya Pak Presiden kita ini sudah tahu semua pelaku-pelaku kejahatan, pencuri-pencuri yang merusak sumber daya alam. Pertanyaan saya, apakah sudah ada langkah awal yang dilakukan dengan Pak Presiden kita? Karena saya juga sebagai rakyat Indonesia berpikir apakah masih ada harapan untuk kita terselamatkan di negeri ini? Pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut apa yang Bapak sampaikan tadi, ketemu dengan Pak Presiden. Kita tahu Pak, penegak hukum yang sekarang itu sisa-sisa dari pengangkatan dari Pak Jokowi. Katakanlah Kapolri, Panglima ABRI, Jaksa Agung. Itu orang yang masih melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo kayaknya nggak berkembang mau ganti orang itu. Malah mereka mau ngasih penghargaan seperti Pak Polri dikasih bintang. Jadi bagaimana rakyat bisa percaya? Sementara hukum sudah di persimpangan jalan, Pak. Orang yang salahnya kecil ditangkap polisi, dihukum di penjara. Orang yang salahnya besar malah bebas, dapat remisi, bahkan apalagi oligarki. Nah, jadi kita masih punya harapankah dengan cara Pak Presiden memimpin negara ini? Kalau Bapak punya optimis, kami sepakat optimis. Tapi faktanya beliau belum mau mengganti orang-orang yang tiga itu. Sedangkan negara ini jalan kalau penegak hukum itu berani menegakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang pertama. Yang kedua, oligarki ini dari zaman Presiden Soeharto sampai sekarang itu memang nggak pernah bisa dibasmi. Karena mereka, informasi yang saya dengar, setiap ada capres, 3 calon capres, ketiga-tiga ini mereka sokong gitu Pak. Jadi siapapun yang menang mereka tetap aman gitu. Dana berapapun dihamburkan mereka. Apakah ini benar gitu? Nah, kalau itu benar maka tipis harapan kita bisa negeri ini makin baik gitu. Walaupun Bapak berjuang mati-matian, tapi faktanya Bapak sendirian. Oligarki mengancam Bapak. Kalau sampai terjadi hal, kami kan juga kecewa. Bagaimana nanti ke depannya, siapa yang akan menjadi inspirasi kami? Ya Pak, sementara 2 itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, sebelum memperkenalkan, nama saya Indra Madaharsa Pak. Jadi kan tadi ngebahas mengenai oligarki ya. Sejujurnya sebelumnya saya nggak mengikuti dari awal sampai akhir mengenai ini. Tetapi mungkin agak menyimpang sedikit dari pembahasan mengenai oligarki yang ingin saya tanyakan. Kita tahu kalau misalnya Indonesia ini merupakan negara demokrasi yang dimana setiap suara dari rakyat itu didengarkan. Tetapi nyatanya
kita tahu kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu aspirasi kepada pemerintah atau kepada DPR itu tidak diproses dengan baik. Di sini saya jujur karena saya masih awam banget mengenai politik itu apa dan saya masih belajar mengenai ideologi kecilnya. Yang saya pahami demokrasi itu tidak selalu bisa diaplikasikan kurang lebih. Dan sementara kita ini sudah lama menggunakan demokrasi. Pertanyaan saya nih kira-kira apakah untuk memberikan suatu solusi ya kepada masalah saat ini yang dimana kita tahu pemerintahan kita tidak mau mendengarkan kita, para rakyat-rakyat kecil terutama. Apakah ada solusi jika ideologi kita diubah total atau kita katakan riset Indonesia itu Pak, kalau misalnya Bapak tahu mengenai buku tersebut. Itu sih Pak yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf kalau misalnya agak out of topic dari oligarki tersebut ya Pak. Oke, terima kasih. Dari tadi kita kan bicara masalah oligarki kan. Nah, sementara kita kan tidak tahu kira-kira langkah solutif apa sih yang perlu kita Pak Prabowo lakukan, dan mungkin Pak Said Didu sudah sampaikan kepada Pak Prabowo itu kira-kira langkah istilahnya konstannya untuk Indonesia itu apa, sehingga itu kan bisa kita terukur kira-kira langkah-langkahnya itu apa gitu Pak. Jadi supaya kita tahu bahwa sebetulnya Pak Said Didu sudah pernah obat konstannya untuk Indonesia. Ini akan saya pertanyakan Pak yang pertama. Terus yang kedua Pak, tadi Pak Said Didu awal-awal sudah menyampaikan terkait dengan masalah contoh yang paling parah adalah di Banten ya. Semua dari yang sekarang ini tiba-tiba naik itu tidak lebih baik daripada yang kemarin kalah. Jadi intinya kan siapapun calonnya kan sama-sama kita nggak jelas. Nah, saya mau tanya Pak Said Didu sebagai politisi, kira-kira tips dan trik apa sih yang harus kita lakukan? Karena siapapun pemimpinnya, siapapun dari Pak Said Didu dikatakan itu semua dibiayai oligarki semua. Jadi gimana cara kita untuk kita bisa memilih pemimpin yang baik dan benar? Karena kita milih A, jeblok juga, milih B, boncos juga, milih C, apalagi gitu. Jadi semua kita kan Indonesia kan susah Pak. Jadi saya sepakat dengan teman anak-anak muda tadi, gimana kalau kita ada sedikit agak yang frontal tadi tuh Pak. Jadi seperti apa gitu tips dan trik kita itu sebagai rakyat jelata Pak untuk memilih pemimpin yang baik dan benar supaya kita bisa menitipkan amanah aspirasi kita supaya kita itu bisa pas. Terus terang Pak, saya sudah berapa kali periode tidak pernah memilih baik DPR sama presiden maupun wali kota, semua nggak pernah memilih Pak saya. Karena saya nggak percaya atas aspirasi saya kepada orang-orang itu Pak. Makasih. Tadi saya udah menyimak ya, tadi tuh oligarki, korupsi, bersih di atas ya Pak. Biar bersih, itu tadi kan biar bersih di atas. Nah, kita introspeksi dulu, dan di bawah udah bersih belum? Kita masyarakat nih, ya kan? Kenapa bisa pemimpin itu seperti itu? Saya perhatikan tuh dari bawah juga harusnya juga menahan diri. Di atas itu untuk menjadi pejabat aja membutuhkan biaya besar Pak, miliaran, bahkan ratusan miliar. Untuk apa? Untuk membagi-bagi ke masyarakat. Kecuali kalau masyarakatnya tidak mau menerima sedikit pun tuh, bersih ke bawah tuh. Nah, di atas juga akan hati-hati. Dia dipilih rakyat tanpa biaya. Jadi dia tidak akan sedikit lah mungkin dikorupsi atau oligarki. Gitu. Jadi kita menuntut bersih-bersih, sedangkan diri kita juga kotor gitu menerima dari kampanye ini, di masjid ini, jilbab, sembako, segala itu berapa pakai duit Pak, kan? Nah disitulah kita harus introspeksi dulu juga gitu. Nah yang untuk anak muda nih kalau demo-demo ya, saya sarani jangan merusak fasilitas umum. Masalahnya itu fasilitas umum kalau udah dirusak itu menimbulkan sarana untuk korupsi. Ini kan kamu juga jadi buat sarana untuk jalannya orang korupsi gitu. Jadi hanya itu aja Pak, undang-undang saya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih seputar oligarki nih yang saya tanya, Pak. Kalau saya boleh pisahkan, Pak ya, era di Indonesia itu ada Orde Baru, terus Orde Reformasi ya, dan setelah Reformasi lah ya, gampangnya gitu. Saya mau tahu, Pak ya, kan Bapak udah 30 tahun di dalam, cerminan oligarki itu peranannya bagaimana, Pak? Di zaman Orde Baru sedikit banyaknya merasakan saya ya, pernah ingat lah gitu ya. Terus zaman reformasi presidennya SBY ya, setelah itu peranan oligarki seperti apa ya di dalam gitu kan. Kalau yang sekarang setelah reformasi ya seperti yang Bapak ceritakan ya, betapa bobroknya gitu kan. Boleh Bapak sharing gambarannya sejauh mana peranan mereka gitu Pak. Terima kasih, itu aja. Akhir dulu. Jadi tolong bedakan oligarki dengan pengusaha supaya clear. Oligarki pasti pengusaha. Pengusaha yang mendikte penguasa itulah oligarki. Itu supaya clear. Yang mengancam penguasa adalah oligarki. Oke? Bung Karno dulu dibantu oleh pengusaha Aceh. Apakah dia oligarki? Enggak. Karena tidak meminta apa-apa. Pak Harto dibantu oleh Ling Siliong, Eka Cipta, dan lain-lain, Ciputra. Tapi dia tidak diizinkan sama sekali masuk kepada lembaga negara apapun dan mempengaruhi apapun. Oke? Dia pengusaha. Tapi anak-anaknya sekarang itu menjadi oligarki. Itu supaya clear ya. Nah, oligarki inilah. Nah, ini diawali dengan mengubah undang-undang politik menjadi pasar bebas. Itulah mulai oligarki. Dan oligarki hanya bisa bergerak apabila politik mahal. Apabila politik mahal. Nah, langsung ke Ibu tadi. Tadi ke Bapak juga. Kalau saya ditanya, bagaimana caranya supaya tidak mahal? Ya, bikin aturan bahwa caleg itu tidak boleh bersentuhan dengan pemilih. Itu cara yang paling efektif sekarang. Jadi siapkan aja tempat nempel, umpamanya di sini siapkan tempat nempel iklan di situ, nggak boleh ada caleg turun kampanye. Biarkan rakyat memilih sesuai ininya dia, tapi jangan ada kampanye, jangan ada bersentuhan. Setiap ada caleg yang bersentuhan dengan rakyat, maka harus langsung kena sanksi. Maka kerudung, beras, sembako, nggak boleh. Sosialisasi di lapangan saja, siapkan. Terus kampanye hanya di TV saja, kasih waktu. Nggak ada interaksi langsung dengan rakyat. Karena itu menurut saya cara dulu untuk sementara, untuk sementara mengurangi. Sekali dia ketahuan berinteraksi, ada tim sukses, ada relawan, namanya tim sukses, relawan, padahal dia nggak pernah rela. Namanya aja bagus relawan. Kalau nggak dikasih jabatan, nggak rela. Gitu kan. Nah, itu menurut saya cara untuk dan sanksinya betul-betul keras. Pokoknya ada yang bersentuhan atau bikin tim sukses di bawah, tidak boleh ada tim sukses, tidak boleh ada relawan. Maka disiapkan di perumahan ini lapangannya, silahkan tempel fotomu di situ. Satu caleg sekian, kasih waktu di televisi hanya bicara di TV, kampanyenya. Mau ngambil YouTube dari TV silahkan aja. Nah, sehingga tidak ada sentuhan dengan pemilihnya. Itu saya pikir cara yang paling efektif. Nah, saya yakin juga partai politik mengajukan calonnya sudah tidak berdasarkan yang banyak sponsornya, ya kan? Tidak berdasarkan. Nah, kalau selama dibuka bab bersentuhan susah sekali. Betul-betul Ibu menyatakan bersih dari bawah. Mohon maaf Bu, susah. Itu jalan buntu itu bahwa kita
menjarang ke semua, jangan terima, alah udahlah, itu apanya, iblisnya lebih kuat daripada kita. Jadi menurut saya cara terbaik hentikan sentuhan dengan. Nah, tadi menyatakan Pak Harto, saya sudah cerita. Pak Harto menerima itu tapi tidak pernah. Istilah saya, kalau Bung Karno dulu pengusaha itu ada di luar pagar, hanya melempar ke dalam bantuan. Pak Harto itu hanya di pavilion. Tidak boleh masuk rumah. Tidak boleh namanya mereka tuh ikut Lemhanas, masih tentara, jadi anggota DPR. Nggak bisa, nggak boleh. Penasihat Polri, nggak boleh itu masuk mereka. Orang yang punya uang, bisnis saja kalian. Nggak usah ikut-ikutan. Sekarang, oligarki ini ada di dapur. Dia yang memasak. Dia yang memasak. Nah, masakannya itulah yang disuguhkan terus kepada penguasa. Nah, ini yang bikin rusak. Ya pura-pura aja tuh. Saya kan tahu semua. Itu hari apa dia harus ke PIK 2. Dan semua datang ke sana. Makanya saya menyatakan kekuasaan negara sebenarnya yang nyata itu adalah PIK 2. Itu PIK 2. Koordinatornya semua kemana-mana. Ya, Trunojoyo itu tangan-tangan. Senayan tangan-tangan. Ya kan? Istana juga tangan-tangan mereka. Nah, itulah mereka sekarang. Nah, jadi kalau negara ini selamat, hentikan. Kita tidak melarang mereka berbisnis, tapi jangan kau beli negara ini. Itu yang kami nggak mau. Itu kami nggak mau. Nah, sekarang caranya gimana menurut saya? Tadi ada yang menanya, caranya gimana? Udahlah, Pak Prabowo hentikan mereka semua dan bikin sistem politik murah. Nah, itulah saya tidak pernah berpendapat, belum menyatakan pendapat, kan menyatakan gini, janganlah mengambil suara rakyat. Kalau rakyatnya disogok, mending ambil aja dulu. Ya kan? Nah, kecuali Anda merancang sistem politik yang saya katakan tadi, semua calon tidak boleh bersentuhan dengan pemilihnya, maka minimal kita jaga. Siapa membentuk relawan, maka langsung di blacklist, nggak boleh ikut. Siapa membentuk tim sukses, hentikan. Itu saya pikir itu mungkin cara yang menurut saya bisa efektif. Saya nggak tahu, mudah-mudahan bukan negara ini, tahu nggak Pak, hanya 3 yang merusak negara ini. 1, politisi busuk. 2, pejabat penjual kewenangan. Oligarki yang merampok negara. Itu bayangkan. Itu bisa bayangkan. Oligarki itu ya. Dia bikin undang-undang. Dia rubah undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba, apa segala. Setelah itu dia minta dapat izin, selembar izin. Dia datang ke bank, minta kredit. Ini punya negara loh izin ini. Dikasih kredit, habis itu dia berusaha, bikinlah under invoice, macam-macam. Setelah itu IPO, jadi kalau Bapak bisa bayangkan pasar modal untuk mengambil lagi uang rakyat. Setelah itu keuntungan sogok kiri kanan, untuk sogok kiri kanan kalau mungkin dulu sampai perwira menengah mungkin sebelum masuk masih pendidikan pun sudah disogok dulu, ya, disogok dulu. Nah, karena uangnya makin banyaknya, itulah siklus mereka merampok negeri. Itulah siklus mereka merampok ini. Jadi saya menyatakan siklus perampokan negara oligarki adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan negeri. Saya pikir itu saja. Tapi ya saya sih ya kita harus bersyukur bahwa kita masih ada di tengah-tengah rusaknya negara, sehingga amal kita insya Allah lebih besar daripada orang lain. Jadi gini, saya ingin ceritakan kenapa sih saya dipanggil supaya paham. Jadi gini, karena frustrasinya saya bahwa negara ini sudah tidak bisa lagi dengan metodologi dukung-mendukung, maka di rumah saya tuh saya kumpulkan
50 tokoh yang 4 komponen. 1 orang dalam, orang sudah di pemerintahan. Kedua, orang di pavilion, dia belum di dalam tapi sudah di pavilion lah, mendekat. Yang ketiga adalah orang luar yang masih punya harapan. Yang keempat, orang luar yang sudah tidak percaya sama sekali oleh Prabowo. Saya kumpulkan di rumah. Tanggal 25, itu ke tanggal 7 acaranya. Tanggal 25 mulai datang teror. Meminta supaya acara itu dibatalkan. Acara itu dibatalkan. Nah, tanggal 26 semakin kencang. Malah menyatakan Anda bisa dituduh sebagai makar sama dengan petisi 50. Saya hanya menjawab, Bapakku perintis kemerdekaan, darahnya masih mengalir di saya akan tetap tahan. Terus, sepertinya istana tahu, akhirnya istana mengirim orang ke rumah. Kebetulan yang dikirim itu kenal baik saya. Kenal baik. Nah, jam 3 dia dipanggil melaporkan apa kesimpulannya. Kesimpulan di sana adalah orang teman-teman menyatukan agenda adalah mengembalikan kedaulatan negara dan rakyat yang sudah dirampok oleh oligarki. Itu kesimpulan kita. Tidak lagi apakah pro Prabowo, tidak pro Prabowo, semua sepakat 4 komponen bahwa kedaulatan yang dirampas oleh oligarki itu harus kembalikan kepada rakyat dan negara, itu kesimpulannya. Sepertinya Presiden connect nih. Nah, akhirnya orang dalam itu menghubungi saya agar bisa ketemu dengan Presiden. Oke. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Nah, tadi Ibu menanyakan ke saya apakah apa yang terjadi. Sangat susah ya saya menjawabnya karena saya tidak hadir pada kan begini. Setelah itu kan ada undangan. Nah, ada undangan tokoh-tokoh umat Islam, itu juga usulan kita pada saat bertemu. Pak, ini BOP, ini harus Bapak jelaskan ke umat karena umat bisa salah, langsung marah dan menyatakan oke, setnek tolong jadwalkan Senin atau Selasa, kan ketemunya Selasa kan. Habis itu kan Apindo diundang. Nah, setelah itu kan baru yang saya baca, oligarki ini yang meminta menghadap, bukan diundang. Itu yang saya baca. Yang saya duga kemungkinan pembicaraan nama-nama itu sudah bocor sehingga ada yang ketakutan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Karena kalau nggak ketakutan ya ngapain minta waktu menghadap. Kalau ketakutan bagus dong, ya kan? Ada tensi bahwa, nah, ya mudah-mudahan itu yang terjadi. Tapi kalau ini bukan hanya 5 itu, banyak yang lain, ya kan? Nah, jadi saya masih, mohon maaf saya, orang mencaci maki saya, berhentilah memuji Prabowo, terus saya harus memuji Gibran. Ya. Terus siapa yang harus saya puji? Jokowi. Ini kalian ini nggak jelas kalian ini. Bukan saya puji, saya menaruh harapan ke dia dan saya titipkan keinginan rakyat kepada dia. Itu saya titipkan karena memang dia yang punya kekuasaan. Terus kami nggak percaya Bapak. Terus kalau kita nggak percaya dia dan rakyat mendukung dia, maka dia berangkulan lagi sama Jokowi, Parcok, Solo. Itu yang Bapak inginkan sebenarnya. Saya menyatakan Pak Prabowo, rakyat di belakang Bapak apabila Bapak mau memang membersihkan negeri ini. Gitu. Yang seperti yang diucapkan di mana-mana. Itu yang saya harapkan. Karena saya harus titip ke siapa? Titip ke bapak-bapak, kan bapak-bapak dan ibu kan nggak punya kekuasaan. Ya kan, termasuk yang terus saya harus titip ke Anda. Ya kan?
Dr. Egy Sujana. Ya tuh saya titip ke. Nah, ya kira-kira begitu. Nah, jadi pada saat kita hidup kita dihadapkan pada pilihan bahwa saya katakan kita percaya dia tapi frustrasi caranya iya. Tapi lihat ya gaya Pak Presiden sepertinya begini. Bapak pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Ali. Dia melakukan penertiban pengambil alihan tambang, pengawasan tambang, minyak sawit, bea cukai dan lain itu bukan lewat jalur aparat. Yang dia pakai kan adalah PKH. Tim PKH yang dipimpin oleh ada lembaga namanya Dewan Pertahanan Nasional. Ketuanya adalah Presiden, ketua hariannya Sapri Samsudin. Inilah yang mengendalikan, bukan Kapolri yang disuruh. Itu badan bentukan baru. Bentukan baru. Dan ini jalan, bukan nggak jalan. Ya Bapak coba bayangkanlah, hampir 900.000 hektar lahan tebu di Lampung yang sudah puluhan tahun dikuasai oligarki diambil alih. Sawit hampir 5 juta hektar diambil alih. Tambang diambil alih. Yang Sumatera kemarin banjir, yang rakyat semua marah kenapa nggak darurat. Presiden tidak memilihkan darurat nasional karena kalau darurat maka oligarki yang merusak hutan itu tidak bisa dikenain hukum karena namanya bencana. Nah, janganlah kita marah-marah kepada kita nggak tahu. Ya kan? Akhirnya karena bukan darurat darurat nasional, maka 28 ini bisa diminta pertanggungjawaban. Karena bukan darurat. Kalau darurat, maka itulah. Kalau ada yang teriak-teriak, hati-hati juga. Siapa tahu ini alatnya oligarki untuk teriak-teriak gitu loh. Saya jernih berpikirnya, saya tidak ada ini sama sekali. Pada saat itu saya diam karena saya tahu ini kalau dilakukan darurat nasional, maka kipas-kipaslah oligarki itu tidak ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dia bikin. Itu saya bilang cerdas ngambil, walaupun dimaki-maki, dan enggak masalah. Tapi mereka bertanggung jawab. Nah, jadi kalau saya menyatakan apakah masih ada harapan, sepertinya kenapa tim PKH menertibkan ini? Karena beliau tidak percaya terhadap aparatnya, sehingga dipakai jalur lain. Nah, jadi kalau Bapak dengar nanti, pasti yang paling dibenci di Indonesia itu ada dua oleh oligarki. Satu adalah Prabowo, dua ada Sapri Samsudin. Itu pasti. Tapi dibenci sama setan, itu adalah jalan masuk surga. Nggak usah. Kalau Bapak disukai setan, maka bersedihlah Bapak dan Ibu. Ya, nah, tadi saya ingin menyatakan, ini yang saya katakan, Bapak pasti jauh lebih ribet saya Pak daripada Bapak pikirannya. Saya menyatakan Prabowo menurut saya ada 3 masalah kenapa ngambil keputusan seperti itu. Karena kepribadian beliau, satu, saya sering menyatakan, otaknya Rambo, tapi hatinya Rinto. Ya. Dan keinginannya persatuan. 3 hal. Jadi saya pikir orang yang paling susah sekarang itu adalah Prabowo. Karena dalam dirinya ada 3 kepribadian yang harus disatukan. Kalau Said Didu enggak, udah Rambo aja semua hajar gitu kan. Tapi kan, tapi jangan kita berniat merubah kepribadian orang. Nah, yang penting tujuannya sampai kan kita udahlah. Kita ini juga sering egoisnya enggak ketulungan. Allah pun kadang-kadang kita marah ke dia. Kita, ya Allah, berikan saya kesehatan, berikan saya rezeki. Kita dikasih kesehatan, kita marah. Kok bukan rezeki yang dikasih kita? Padahal kesehatan itu untuk menambah rezeki. Nah, jadi Allah pun kadang-kadang kita protes karena kita menginginkan tujuan itu sesuai dengan cara yang kita mau. Padahal sebenarnya Allah punya cara, bukan jangan protes caranya. Jadi kira-kira, jadi saya hanya berpikir, oke, yang penting tujuan Anda untuk
mengembalikan aset-aset negara itu yang dirampok itu. Dan coba bayangkan aja lah. Tadi saya katakan under invoice. Saya ada satu negara jadi apanya perdagangan neraca perdagangan kita itu karang-karangan. Saya dapat ini ada negara sebenarnya di Indonesia dicatat bahwa ekspor kita ke negara itu hanya 20 miliar dolar. Negara itu menyatakan 50 miliar dolar. Supaya hubungan diplomasi tetap baik, maka 50 tambah 20 dibagi 2, 35 miliar dolar. Kan kurang ajar. Itu namanya under invoice. Harusnya bea cukai, pajak itu harusnya terhadap 50 miliar dolar dong, bukan terhadap 20 miliar dolar. Nah, itu pemainnya ada di Indonesia semua. Dan itulah dinikmati oleh oligarki. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu, memang ini harus diselesaikan. Dan saya berharap Prabowo menyelesaikan. Kalau Prabowo tidak menyelesaikan dari masa jabatannya dia, maka negara ini akan tidak bisa lagi kembali. Karena coba bisa bayangkanlah 10 menit 1 jam dari istana Tanah Rakyat digusur 50.000. Tidak ada yang berani bicara. Topik 2, tidak ada yang berani bicara, apalagi di kampung-kampung. Nah, saya alhamdulillah senang juga lah Allah. Dan tapi beginilah, selain kita berjuang, percaya bahwa Allah selalu memberikan jalan terbaik. Saya kasih contoh. Saya kalau udah frustrasi Pak, saya di masjid aja ngaji. Kalau udah mau otak saya. Jadi sempat kejadian begini. Hari Kamis saya dapat informasi Presiden Prabowo mau meresmikan rumah murah Big 2 di Encle, Kecamatan Desa Encle. Desa Encle. Udah dipasang spanduknya, selamat datang Prabowo, disiapkan helinya. Ya Allah, kok kayak begini? Saya udah frustasi tuh. Mulai Jumat sampai karena acara hari Minggu. Aku di masjid aja lah ngaji, aku mengadu kepada Allah aja lah, udah nggak bisa lagi. Tahu nggak yang terjadi, Bu? Jam 9 pagi hari Minggu, saya ditelepon bahwa batal tidak jadi. Itu Allah. Dan yang bisa membisik hati orang itu hanya Allah, bukan saya. Bapak dan Ibu teriak apapun, kalau Allah tidak membisik hati orang pengambil keputusan, itu tidak terjadi. Jadi, tapi jangan juga diam. Allah juga tidak akan hanya berdoa terus nggak berjuang, nggak teriak. Ya Allah juga enak aja kamu, memangnya gua siapa? Lo perintah-perintah cuma minta doa aja terus. Nah, itulah saya silakan. Kita harus tetap berjuang tuh amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan amar ma'ruf aja terus. Amar ma'ruf paling gampang tuh baca ayat amar ma'ruf, tepas nahi munkar kau aja duluan gitu kan. Ini jadi ya kalau amar ma'rufnya 1, nahi mungkarnya minimal 1 juga lah. Jangan amar ma'ruf aja. Saya sering menyatakan ke teman-teman, orang bersih di Indonesia itu banyak, tapi yang nggak mau membersihkan tidak banyak. Tidak banyak yang mau membersihkan. Kalau mau cari orang bersih, semua marbot masjid itu orang bersih. Ya kan? Tapi kan jangan juga bersih dirinya tapi nggak berani membersihkan. Jadi kita butuh sekarang. Jadi sekarang begini, saya nyatakan bahwa kita dukung Prabowo itu untuk melawan oligarki membalikan kedaulatan, bukan mendukung Prabowo yang. Tapi kita juga menuntut Prabowo agar menciptakan pemerintahan bersih. Pemerintahan bersih. Saya menyatakan, Pak, di depan Presiden saya katakan, Pak Presiden, mohon maaf, saya menilai menteri yang bisa bekerja untuk Bapak mengembalikan kedaulatan rakyat, walaupun menteri-menterinya hadir juga di belakangnya, hanya baru 4. 1, Syafri Samsudin. 2, Amran Sulaiman. 3 adalah Purbaya. Dan saya katakan, mohon maaf Pak Purbaya terlalu banyak pidato. Ya saya orangnya kan belak-belakan kayak itu, nggak ada urusan. Suka. 1 lagi adalah Rosan, tapi dia bekerja dengan diam. Bukan Bahlil. Bukan. Bahlil mah itu Pak. Rosan. Nah,
Rosan. Ya. Bekerja dengan diam. Beginilah, dalam hidup kita harus melepaskan bahwa ini orangnya siapa. Karena bisa saja orang baik itu dipakai oleh orang jahat tapi dia tetap baik. Jadi jangan membelah bangsa ini orangnya si A, orangnya si B, kecuali kalau Bahlil memang menurut saya ya memang dia pelaku pemberian tambang-tambang ke Cina, dia kan tapi kan masih dipakai terus. Ya kira-kira saya begitu. Jadi bukan menyatakan, nah kayak begitu saya. Jadi saya tidak menyatakan orangnya si A karena siapa tahu. Saya kalau orang lihat baca CV-nya, saya dulu kan orangnya Jokowi sampai 2002 tahun sama dia kan orang Jokowi juga saya. Ya, ya, jadi saya berusaha kecuali ideologinya ya oke. Ya sekarang coba kita lihat Ahmad Ali dulu kan anti Jokowi, sekarang 24 karat di Jokowi kan susah. Susah tapi ya itulah. Kalau politisi saya bilang prinsip saya dari dulu sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi. Kalau sekarang sih saya tidak percaya sama sekali kepada, mohon maaf kalau ada yang politisi yang hadir, saya tidak percaya Bapak dan Ibu, clear. Karena saya tahu bahwa pimpinan Bapak dan Ibu di atas itu hanya dayang-dayang oligarki. Oligarki. Nah, tadi pertanyaan mudah ini saya hanya menyatakan begini. Pemilu 87 saya biasanya saat itu kan dulu kan harus milih Golkar PNS. Saya kan di Pak Habibie itu. Dikumpulkan semua karyawan biasanya sehari sebelum pemilu pencoblosan itu dikasih arahan. Saya angkat tangan, Pak Habibie, kenapa kita harus memilih Golkar? Jawaban dia, kalau pendidikan masih di bawah SMA dan pendapatan per kapita di bawah 2.500, maka demokrasi hanya dikuasai oleh orang kaya dan oligarki. Itu Pak Habibie nyampaikan. Pada saat itu pendapatan per kapita belum nyampe 1.000. Nah, saya pikir itu pernyataan saya masih berlaku sekarang. Akhirnya karena kemiskinan makin naik, nah sekarang pendapatan per kapita 4.000, tapi kan bukan itu. Ini orang miskin makin banyak dan memang yang berhasil yang menyogok. Jadi saya menyatakan persyaratan untuk demokrasi di Indonesia itu masih belum memenuhi karena semakin banyak pendidikan rendah, kita masih berteriak apapun, pendidikan rendah dan orang miskin itu gampang sekali diarahkan. Saya dulu tuh mulai 87 tugas saya itu adalah menyusun komposisi anggota DPR MPR. Dan itu clear, wakil guru siapa, wakil suku Terasing siapa, wakil insinyur siapa, wakil dokter siapa, namanya perwakilan. Dulu Bapak Ibu bayangkan dulu tuh namanya anggota MPR itu 1.000 orang. 400 yang dipilih, 100 fraksi ABRI, kemudian ada utusan golongan 100, 400 namanya perimbangan. Perimbangan tuh kalau Golkar dapat 70 maka dia dapat 70 juga yang anggota MPR-nya. Nah, sekarang nggak mungkin lagi suku Baduy nggak mungkin ada yang mewakili di dalam MPR. Jadi saya menyatakan perancang undang-undang dasar kita oke, clear, bagus banget. Udahlah. Tapi, nah itulah saya sering menyatakan hasil utama reformasi adalah membuat demokrasi menjadi pasar bebas dan menyerahkan kedaulatan kepada oligarki karena hanya orang kaya yang bisa terpilih dimanapun, mulai DPRD tingkat 1, DPR, kemudian nanti ada menteri apa segala, dan ini baru kali ini saya buka, saya dapat informasi bahwa partai yang mendapat jatah menteri
itu pun dijual. Dijual. Ya, bukan dijual. Makanya jangan heran kalau ada menteri, ujuk-ujuk kok dia menteri. Itu adalah menteri oligarki yang dijual oleh partai politik. Partai politik. Bukan, bukan. Dan saya tahu nama itu. Kalau saya nggak sabar, maka akan aku buka dan saya tahu siapa partai yang menjual itu. Jadi dia jual jatahnya kepada oligarki agar oligarki menempatkan orangnya di kementerian itu. Betapa rusaknya itu. Terima kasih itu. Ini saya ya susah saya ini karena banyak sekali yang saya tahu. Tapi ya saya harus menjaga kesabaran saya karena kalau enggak keceplos bisa gimana? Ya nanti intelijen silakan aja dicatat semua. Karena pasti yakin saya ada intelijen di sini, yakin betul. Pak, masalah yang 3 itu belum Yang mana? digantikan itu Pak Kapolri, Jaksa Agung sama Pak, saya nggak bisa menjawab itu karena saya bukan Prabowo. Oke Pak? Ya, itu Bapak. Ya, kita nggak tahu, ya kan? Yang penting kita melihat bahwa Prabowo punya niat untuk itu, tapi saya nggak tahu kapan laksanakannya. Kalau saya atasannya Prabowo atau Prabowo tadi, ya. Tapi saya bukan Prabowo, daripada saya menjawab, saya salah nanti. Makasih. Oke.